Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, sebuah video anggota Ormas membubarkan acara kesenian Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara beredar viral. Dalam video tersebut, anggota Ormas terlibat keributan dengan para pemain Jaran Kepang dan warga. Video kericuhan saat anggota Ormas membubarkan acara kesenian Jaran Kepang di Medan, Sumatera Utara beredar viral. Dalam video, salah seorang anggota Ormas meludahi seorang warga karena menolak acara dibubarkan. Aksi saling dorong antara anggota Ormas dan warga tak terhindarkan. Menurut warga, pembubaran acara dilakukan anggota Ormas dengan alasan tidak ada izin. Pas Kepling nanya sama saya, kamu siapa? Kau siapa? Diam. Kamu usah banyak omong. Dan saya jawab, saya warga sini. Ya, setelah saya bilang saya warga sini, dia dengan sengajanya meludahin saya. Bukannya ya ludahnya, memang sengaja diludahkan. Sementara Lurah Seisi Kambing mengatakan sudah memanggil anggota Ormas tersebut dan sangat menyayangkan tindakan arogansi. Tetapi sangat kami sayangkan di video viral tersebut ada perbuatan tidak menyenangkan di situ. Oleh karena itu kami juga telah memanggil kepala lingkungan untuk dimintai keterangan supaya kami laporkan kepada Bapak Wali Kota Medan. Warga yang menjadi korban arogansi anggota Ormas akan melaporkan peristiwa ini ke kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang debt collector dikeroyok warga, bahkan sepeda motornya dilempar ke sungai. Warga diduga kesal karena keberadaan debt collector sudah meresahkan. Peristiwa warga Kawalu, Tasikmalaya, Jawa Barat mengeroyok debt collector terekam video amatir. Warga juga melempar 3 motor milik debt collector ke dalam sungai. Diduga warga kesal karena debt collector sering memberhentikan motor milik warga yang melintas. Pengeroyokan berakhir setelah polisi datang dan mengamankan debt collector tersebut. Polisi juga mengamankan sepeda motor yang dibuang warga ke sungai. Dugaan awal dari permasalahannya yaitu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak debt collector terhadap kendaraan. Kemudian warga kemudian menyerang daripada. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kejadian pengeroyokan terhadap debt collector. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video pesta yang dihadiri oleh ratusan orang menuai kritikan dari sejumlah aktivis di Palopo, Sulawesi Selatan. Mereka menyayangkan kerumunan itu, apalagi restoran yang digunakan milik Ketua DPRD Palopo. Video dugem dengan musik DJ untuk merayakan pesta ulang tahun di resto milik Ketua DPRD Palopo yang viral menuai banyak komentar. Dalam video, ratusan orang tak lagi mengindahkan protokol COVID-19. Mereka leluasa berkerumun bahkan tak memakai masker. Mirisnya lagi, pesta ulang tahun diduga dihadiri oleh tim Satgas COVID-19 Kota Palopo, padahal daerah ini masih berada di zona oranye dan pernah masuk ke dalam zona merah, bahkan menjadi klaster lokal. Pesta ulang tahun Andri Amrin bahkan dihadiri tamu undangan dari berbagai kabupaten kota seluruh raya. Saya mau konfirmasi saja mengenai izinnya. Iya. Dari Satgas bagaimana? Izin keramaiannya bagaimana, Bu? Oh, kalau untuk itu tanya sama yang punya tempat nih. Maksudnya? Sama yang punya tempat penyelenggara di sini. Yang punya tempat. Itu yang kegiatan siapa? Oh, dari kami sih memang. Itu. Karena dia istilahnya dia yang berkegiatan. Dari kantor minta bahwa yang berkegiatan itu ambil keterangan mengenai izin. Oh, kan kemarin sudah dikonfirmasi sama yang punya tempat bahwa mau ambil izin atau tidak ke polisi begitu, ke Polres.
Terus katanya nanti saya yang atur. Namanya yang Pemerintah Kota Palopo sudah menerapkan sanksi bagi pelanggar berupa push up dan denda tunai antara Rp50.000 hingga Rp500.000. Jadi untuk tindak lanjutnya setelah kita bubarkan ini kita berkoordinasi dulu dengan teman-teman yang ada di Satgas termasuk di kepolisian. Nanti kami bisa sampaikan nanti tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Satgas mungkin setelah bertemu dengan teman-teman di Satgas. Kita mau pertemuan dulu. Polisi diharapkan menindaklanjuti kerumunan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pesta di tengah kerumunan warga sudah terjadi di beberapa tempat dan menuai kecaman warga. Dari rekaman video amatir milik warga yang viral di media sosial, sejumlah warga dan penyanyi dangdut di Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat berjoget di salah satu pesta pernikahan warga mengabaikan protokol kesehatan. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota mengatakan pesta dangdut yang digelar tidak memiliki izin dari kepolisian Polsek Bantar Gebang maupun Polres Metro Bekasi Kota. Izin yang didapat dari pihak kepolisian hanya izin menggelar pernikahan. Sementara di Depok, Jawa Barat, konser musik yang melanggar protokol kesehatan juga terjadi di Kecamatan Sawangan. Juru bicara Satgas COVID-19 Depok menyatakan segera memanggil panitia acara. Aksi panggung Raja Dangdut Rhoma Irama saat konser di salah satu hajatan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun lalu juga menuai kontroversi. Konser mendapat kecaman karena digelar tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara meminta maaf atas insiden itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Presiden Jokowi menaikkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan royalti lagu atau musik pada 30 Maret 2021. Ya, aturan ini mendapatkan berbagai tanggapan pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan royalti lagu atau musik yang ditekan Presiden Joko Widodo 30 Maret 2021 ditanggapi beragam oleh pekerja seni maupun pengusaha hiburan. Peraturan pemerintah ini mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi seseorang yang menggunakan lagu atau musik secara komersial. Kini restoran, kafe, pertokoan, serta tempat hiburan lainnya harus membayar royalti lagu yang diputar atau dimainkan kepada pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak kepada manajemen kolektif nasional. Sejumlah musisi menyambut positif peraturan pemerintah ini. Kita yang sudah, ya banyak, Om Rinto, Om Charles, banyak banget pencipta lagu yang kok karyanya masih disetel di mana-mana, orang bisa bisa mendapatkan hasil dari karya beliaunya. Nah, terus yang menciptakan lagunya bagaimana? Jadi omongan panjang di dalam industri musik Indonesia. Karena faktor bagaimana bisa berjalan dengan baik keinginan pemerintah supaya benar dengan sedemikian waktu yang sudah disiapkan. Makanya kalau dari amanah Undang-Undang 8 itu kan cuma 2 tahun PP bisa lahir. Ini sampai 6 tahun. Berarti kan ada kehati-hatian yang dilakukan pemerintah supaya ini bisa berjalan. Namun tanggapan negatif datang dari pengusaha hiburan, restoran maupun kafe. Pengusaha hiburan lainnya menyatakan peraturan pemerintah tentang pembayaran royalti lagu tidak tepat di saat pengusaha hiburan terdampak pandemi corona. Apalagi kesepakatan pembayaran dengan lembaga manajemen kolektif nasional sudah dilakukan sejak tahun 2016. Tata cara penggunaan lagu oleh pengusaha hiburan, kafe, restoran maupun pertokoan dapat diajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengulas pro kontra royalti putar lagu sudah bergabung bersama kami musisi Badai Ekskrispati dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Maulana terlebih dahulu. Pak Maulana, sebenarnya apa yang menjadi keberatan pihak Anda mengenai royalti lagu ini?
Ya, sebenarnya kalau ditanya keberatan, kami sebenarnya tidak ada menyampaikan keberatan. Karena kami sendiri dari pihak hotel itu sudah melakukan pembayaran royalti itu sudah jauh dari tahun 2010-an kalau nggak salah. Jadi sebelum lahirnya Undang-Undang 28 tahun 2014. Kemudian dibuatkanlah satu kesepakatan bersama dengan Dirjen HKI, dengan LMKN, dengan PHRI, dengan disaksikan oleh Dirjen HKI, waktu itu bagaimana pola pemungutan untuk di hotel. Nah, sehingga model dan bentuknya dan kesepakatan tersebut. Nah, namun pada saat sudah adanya kesepakatan tersebut, masih terjadi dinamika yang cukup mengganggu juga ya, karena dari LMK sendiri belum mengakui bahwa adanya LMKN itu tersebut menjadi adalah merupakan koordinator daripada LMK tersebut, sehingga sering terjadi pungutan dua bil gitu. Jadi dari LMK-nya tetap memungut, kemudian dari LMKN-nya juga ada gitu loh. Itu yang situasinya membingungkan. Nah, dengan adanya lahirnya PP tersebut, PP 56 ini justru kan menjadi penegasan kembali bahwa yang namanya LMKN itu adalah merupakan koordinatornya daripada LMK tersebut. Nah, kami berharap ke depannya ini jadi situasinya jadi kita tinggal fokus kepada LMKN saja. Nah, yang menjadi keberatan kami sebenarnya dalam pasal 3 di PP 56 itu disebutkan kan seolah-olah hotel restoran itu nilai komersialnya itu sama dengan karaoke, sama dengan musik lounge dan seterusnya. Sementara hotel dan restoran itu kan lagu itu tidak menjadi hal utama untuk menjalankan bisnisnya. Itu hanya sebagai moodnya gitu loh. Jadi harus ada pembedaan antara yang namanya kategorinya yang tadinya nilai komersilnya itu seperti karaoke yang kalau nggak ada lagu ya mereka nggak bisa berbisnis kan begitu. Tapi di sektor pariwisata khususnya kalau di hotel restoran itu kan tidak seperti itu. Gitu kira-kira Mbak. Bagaimana respon Mas Badai akan hal ini? Ya, saya sebagai salah satu pencipta lagu dan memang pemilik karya cipta, saya rasa memang ini adalah hal bagus ya yang dilakukan oleh pemerintah karena memang negara harus hadir di dalam perlindungan karya cipta. Jadi Undang-Undang Karya Cipta Undang-Undang Cipta 28 tahun 2014 itu kan memang sudah diberikan versi terakhirnya yaitu tahun 2014 nomor 28. Jelas dikatakan bahwa hak daripada pencipta lagu adalah mendapatkan hak ekonomi atas manfaat komersial yang memang terjadi di atas pengumuman lagu atau amplifikasi lagu. Jadi sudah jelas, sudah firm bahwa undang-undang mengatakan hak cipta itu melekat kepada pencipta. Jadi jika terjadi manfaat komersial di dalam usaha apapun, entah itu mungkin restoran, kafe, karaoke, atau mungkin pertunjukan-pertunjukan off-air, radio, TV, dan lain-lain, selama ada manfaat komersialnya, memang wajib membayarkan manfaat ekonomi atau hak ekonomi kepada si pencipta lagu. Jadi kalau saya melihat, proyeksi saya adalah bukan karena usahanya tidak seperti karaoke, tapi di mana ada manfaat komersial, maka lagu yang mengandung karya cipta atau mengandung hak cipta itu memang harus dibayarkan hak ekonominya. Seperti tadi kan dari pihak hotel dan restoran sudah pernah membayar itu, ya kan? Makanya sekarang di tahun 2021 ini ada PP nomor 56 dikatakan koordinatornya adalah LMKN. Makanya memang kita harus fokus terhadap kinerja LMKN. Salah satu tujuan PP ini kan adalah menebalkan kembali cara kerjanya LMKN untuk mengkoleksi itu supaya tidak tumpang tindih. Di garis bawahinya yang mendapat manfaat komersial begitu ya Mas Badai? Jelas mendapatkan manfaat komersial. Nah, dalam prakteknya selama ini yang Anda lihat seperti apa? Apakah ada kekurangannya? Ya, kalau saya sih melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran karya cipta itu kan banyak ya. Pertama pelanggaran hak moral ya. Hak moral itu sering tidak disebutkan, entah itu dalam media televisi atau mungkin katakanlah mungkin aplikasi-aplikasi sosial media dan lain-lain. Dan juga kadang-kadang pun kalau misalkan ada beberapa supermarket ataupun restoran-restoran kafe dan lain-lain sekarang juga memutarkan bukan original artis kebanyakan yang saya temui. Yang diputar adalah artis cover, bukan original artisnya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Selama pengumuman lagu itu mengandung karya cipta, ya tetap pencipta lagunya harus tetap dibayar karya ciptanya atau hak ekonominya, begitu.
Meskipun memang situasi sekarang khususnya untuk hotel dan restoran juga memang tadi kata Pak Yusran juga tidak mudah, Mas Badai. Artinya itu tidak menyampaikan kewajiban untuk membayarkan royalti kepada musisi, Mas Badai. Ya, kalau saya sih menanggapi begini ya. Kalau dalam situasi seperti ini memang tidak mudah bagi bisnis apapun ya. Bukan hanya bisnis hotel dan restoran saja, bisnis apapun semua mengalami penurunan. Tapi permasalahannya begini, masalah karya cipta ini bukan masalah sehari dua hari. Ini masalah udah bertahun-tahun, gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau negara sudah hadir di tahun 2021 ini, berarti apapun kondisinya, baik dari saya sebagai pelaku karya cipta, ataupun teman-teman lain yang mungkin pebisnis yang melibatkan karya cipta, harusnya sudah siap dengan kondisi ini. Karena undang-undang mengatakan hak ekonomi pencipta lagu itu tetap harus diberikan. Jadi kalau kita tidak mau berpegang kepada peraturan perundang-undangan, kita berpegang pada siapa? Karena ini kan yang ditetapkan oleh pemerintah dan ini terjadi sudah lama loh. Baik, meski sudah diatur payung hukumnya selama ini, Mas Badai sebagai musisi dan juga pencipta lagu, apakah ada pengalaman yang terkait royalti lagu ini yang kurang baik begitu, Mas? Boleh diceritakan? Ya, kalau saya sebenarnya kan saya tergabung dalam LMK yaitu Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Selama ini saya tetap terima dari YouTube, dari Spotify, Joox dan lain-lain itu tetap saya terima ya. Tapi yang sering kali saya temukan adalah konser-konser besar, kemudian mungkin kafe atau restoran yang mungkin memutarkan lagu-lagu saya, itu memang secara report, secara laporan kepada kita, memang ini masih ada satu pertanyaan besar. Ini sebenarnya wajar nggak sih kalau saya dapat angka sekian gitu? Karena menurut saya memang eksplorasi karya saya memang sekian gitu. Jadi kalau yang saya terima dalam arti mungkin dalam pertanyaan saya kok jumlahnya bisa segini atau mungkin belum semuanya merata, ya itu kan menjadi pertanyaan yang besar gitu. Tapi sistem laporan yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha kayak restoran kafe itu kan selama ini sistem laporannya hanya sistem kesadaran sendiri masing-masing aja gitu. Kalau nggak ngelapor ya nggak bisa diproses. Gitu. Ya rupanya suara Mas Badai ini mendapat banyak tanggapan dari masyarakat dan kebanyakan mendukung. Seperti apa tanggapan masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang mengharuskan sejumlah pengusaha hiburan dan layanan publik membayar royalti? Berikut tanggapannya. Setuju lah. Alasan kenapa setuju? Ya kan semua kan royalti itu kan termasuk lah pemasukan kayak pajak ke negara atau apa, itu saya pikir sih asal semua seimbang gitu kan. Aku setuju-setuju aja sih, selama kayak pembagian royaltinya tuh nggak terlalu merugikan pihak yang lain kalau dari aku, maunya aja. Ada pendapat masing-masing sih, kalau menurut saya sih setuju aja kalau ikhlas sih, kan gimana pribadi. Ya kurang setuju sih sebenarnya ya, ya karena ya lagu ya udah tersebar di mana-mana ya kali kan. Suruh bayar apa gimana? Baik, itu dia tanggapan dari masyarakat. Saya ingin kembali ke Mas Badai. Dari peraturan pemerintah ini, apa saja mungkin poin-poin yang perlu ditekankan agar memang royalti ini tepat sasaran, khususnya kepada musisi, Mas Badai? Ya, kalau saya lebih kepada petunjuk pelaksanaannya aja sih, Mas. Karena peraturan pemerintah ini kan akan hanya sekedar menjadi peraturan saja tanpa petunjuk pelaksanaan yang baik. Jadi, pertama gini ya, saya kemarin baru saja menulis di sosial media saya, seni itu kita bicara masalah cara pikir dan mentalitas. Jadi kalau orang Indonesia ini mau belajar untuk menghargai karya cipta, dia harus mulai dari cara berpikir yang benar dan mentalitasnya. Nah kalau cara berpikirnya udah benar dan mentalitasnya sudah menganggap bahwa karya cipta itu wajib dihargai, kok harus di-respect. Dalam keadaan apapun kita akan respect sama karya cipta tersebut. Bahkan dalam peraturan pemerintah kan sudah diberikan keringanan bagi usaha-usaha bisnis yang masih dalam kategori mikro itu kan akan diberikan keringanan royalti, ya kan. Nah, peraturan pemerintah yang berlaku 2015 sampai dengan 2017 kemarin, ya itu sudah mengatakan bahwa pembayaran itu hanya 2 sampai 2,5% ya dari pendapatannya. Nah, itu menurut saya ya 2,5 sampai 2,5% itu untuk lagu hits itu kecil banget loh. Gitu. Dan itu pembayarannya bukan untuk satu lagu, tapi berapa lagu yang dibawakan di gerai tersebut. Jadi kalau menurut saya, ini nggak sebanding. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kita tidak memulai, ya lebih baik kita memulai sesuatu yang kecil, nanti akan menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Baik, saya kembali ke Pak Yusran. Pak Yusran, selama ini di masa pandemi sudah adakah obrolan atau ruang tengah dari pihak
musisi dan juga pemerintah gitu untuk menengahi seperti apa bagaimana pembayaran royalti ini kepada musisi di tengah pandemi COVID-19? Sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya kita itu kan sudah membayar, sudah punya kesepakatan itu dari 2016. Jadi tidak pernah ada masalah untuk hal tersebut. Ya, jadi kan itu yang justru ada masalah itu sebenarnya antara LMKN dan LMK. Ini yang terjadi, dan kemudian pemerintah juga ada kekosongan di situ begitu itu terkait dengan masalah hukum di sana. Karena pada saat kita membuat sepakat dengan LMKN dengan masalah dengan komponen biaya dan kesepakatan yang ada tertuang di dalamnya tersebut sudah juga disepakati dan melalui keputusan dari Dirjen Haki juga pada saat itu kan. Namun pada kenyataannya setelah dalam perjalanan ada dua nih yang menagih. Pertama dari LMKN-nya, kemudian dari LMK-nya juga masih ada. Nah ini yang kita sampaikan tadi. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus hadir di sana supaya pertikaian itu tidak selesai. Jadi mekanisme yang jelas harus ada di sini ya Pak ya? Iya, nah kemudian juga masalah kontrol. Ini yang jadi masalah. Pada saat terjadi kesepakatan itu, ya nggak bisa lah kalau kita bicara kesadaran gitu ya. Kalau namanya kesadaran kita bicara masyarakat Indonesia ya repot juga ya. Fungsi kontrolnya itu yang mesti dijalankan oleh LMKN. Itu udah harus. Kalau kita bicara royalti kita sepakat kok semuanya. Masalah hak karya cipta itu kita sepakat. Tapi tolong dijalankan juga dengan adanya PP ini bagaimana LMKN menjalankan fungsi kontrol dan sosialisasi ke masyarakat sehingga mereka benar-benar paham. Kalau tadi disampaikan ada masalah pengusaha kafe, pengusaha restoran, mereka saya rasa juga tidak tersosialisasi dengan baik kok. Karena sosialisasi terhadap masalah Undang-Undang 28 pun tidak tercapai ke masyarakat. Banyak yang nggak tahu. Yang tahu itu cuma lini hotel saja, karena memang hotel waktu itu didatangi dan berkasus hukum dengan LMK. Banyak yang terjadi tuntut-tuntutan antara LMK dengan hotel dan seterusnya. Itu udah kejadian panjang, perjalanan panjang dari 2010. Itulah akhirnya dengan Undang-Undang 28 itu ditengahi oleh Dirjen Haki. Dirjen Haki dan juga ada LMKN. Namun di situ pun belum selesai. Kami berharap dengan ada PP 56 ini urusan internalnya itu selesai, kemudian juga dijalankan fungsi kontrol. Karena di situ ada message-nya di dalam PP 56 itu bahwa pemerintah wajib membuat bank musiknya. Sehingga jelas gitu loh. Kan saya tahu nih kawan-kawan LMK ini kalau dengan karaoke dia kelihatan hari ini dia nyanyikan siapa sih konsumennya itu. Jadi argonya tuh kelihatan benar-benar detail. Tapi tidak terjadi pada saat nanti di restoran. Itu yang jadi masalah. Kita dipukul rata aja seperti itu kan mesti dilihat juga gitu loh. Baik, jadi yang digarisbawahi adalah fungsi kontrol dan juga mekanisme yang harus diterapkan dengan baik. Saya ke Mas Badai. Mas Badai, ada pesan dari Anda sebagai musisi dan juga praktisi musik mengenai royalti putar lagu ini yang masih dalam pro kontra? Ya, saya rasa sudah saatnya memang kita berbenah diri. Ya, saya tadi setuju bahwa harus ada fungsi kontrol, itu betul banget. Karena memang tanpa fungsi kontrol yang baik, tanpa jalur komando yang baik, ya, itu tidak akan bisa terlaksana peraturan-peraturan ini. Dan menurut saya, ya, karya cipta ini kan salah satu industri karya cipta yang memberikan devisa juga bagi negara. Jadi bagi saya sudah seharusnya kita sama-sama membenahi ini, gitu. Jadi jangan lagi ada sosialisasi yang kurang, karena kemarin Undang-Undang 28 2014 pun saya sebagai pencipta lagu itu banyak berhadapan dengan user-user di bawah untuk mensosialisasikan ini. Padahal kita banyak sekali punya pemangku-pemangku kebijakan, banyak sekali kita punya elemen-elemen yang bisa menyuarakan ini, tapi dalam tanda kutip cenderung diam untuk mensosialisasikan ini. Jadi saya sebagai salah satu stakeholder ya berusaha untuk berhadapan dengan user gitu. Jadi saya rasa dengan adanya PP 56 2021 ini merupakan kemajuan yang sangat bagus bagi pencipta lagu. Sudah saatnya karya cipta harus dihargai dan menjadi keberhasilan bersama, baik itu untuk industri pariwisata, hotel, kafe, dan lain-lain, karena sesuatu yang berangkat dari sebuah lagu. Baik, mudah-mudahan kita harapkan bersama PP 56 ini menjadi win-win solution ya, tidak hanya bagi musisi, kemudian juga bagi pengusaha hotel dan restoran. Terima kasih sekali lagi Mas Badai dan Pak Maulana Yusran sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, korban tewas banjir bandang di Kupang, Nusa Tenggara Timur ditemukan di tengah areal persawahan. Kami kembali usai jeda berikut ini.